berdasarkan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka lulusannya sebagai Dr. Ahmad Junaidi dinyatakan lulus dengan predikat yudisium. Sangat memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kompol Dr. Ahmad Junaidi, SPC MAP, Program Studi Doktor Ilmu Sosial Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Judul disertasi: Pengaruh Transformasi Digital Aplikasi e-Mental terhadap kualitas pelayanan dengan kesehatan mental sebagai faktor pemoderasi pada anggota Polri di Polres Donggala. Harapan dari disertasi ini semoga bisa memberikan kami ilmu dan kemanfaatan pada kami dalam pelaksanaan tugas ke depan dalam kepolisian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali kami sampaikan Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan karena sidang ujian terbuka akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, kami ucapkan selamat datang di Pasca Sarjana Universitas Tadulako dalam sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Ahmad Junaidi. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 3 November, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Ahmad Junaidi, Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor. Judul disertasi: Pengaruh transformasi digital melalui aplikasi e-mental terhadap kualitas pelayanan dengan kesehatan mental sebagai faktor pemoderasi pada anggota Polri di Polres Donggala dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Bapak-bapak, tim penguji yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian,
sekalian, Saudara Promopedus, dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Ahmad Junaidi. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor Saudara Promopedus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopedus. Saya persilakan Bapak Profesor Dr. Sahrudin Attab, MSc. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penguji yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Ahmad Junaidi yang terdiri dari 1. Profesor Dr. Sahrudin Attab, MSc sebagai promotor, 2. Dr. Muhammad Nawawi, MSc sebagai ko-promotor 1, 3. Dr. Muhammad Irfan Mufti, MSc sebagai ko-promotor 2. Menyampaikan ucapan terima kasih, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kepada Saudara Promopedus. Sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang Saudara telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing Saudara dalam menyelesaikan disertasi sejak seminar penelitian, seminar hasil ujian disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Mempresentasikan disertasi Saudara dengan baik dalam sidang yang terhormat dan juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Promopedus dan kami sebagai tim promotor, kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat dibanggakan dan dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun terhadap jalan kehidupan di masa yang akan datang. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promopedus lahir di Demak pada tanggal 26 Mei 1978. Orang tua, Ayah Suparno, almarhum, dan Ibu Junarti. Jenjang pendidikan mulai dari SD Bintoro 5, Demak, lulus tahun 1991. SMP Negeri 2 Demak, lulus tahun 1994, dan SMA Negeri 1 Demak lulus tahun 1997. Kemudian melanjutkan studi strata 1 di Universitas Indonesia Fakultas Psikologis lulus tahun 2004. Selanjutnya studi strata 2 pasca sarjana Universitas Dilako program studi administrasi publik lulus tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 melanjutkan ke jenjang program doktor program studi ilmu sosial pasca sarjana Universitas Tadulako. Promopedus adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai Kabag Siglok Biro SD Polda Papua Barat. Selanjutnya kami serahkan Saudara Promopedus kepada sidang ujian terbuka Senat Universitas agar berkenan untuk diuji. Kami tim promotor akan menerima segala keputusan yang terhormat atas performa akademik Promopedus serta kelak Promopedus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Dilako. Terima kasih. Selanjutnya atas permohonan Saudara, maka pada hari ini Saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian pengaruh transformasi digital melalui aplikasi e-mental terhadap kualitas pelayanan dengan kesehatan mental sebagai faktor pemoderasi pada anggota Polri di Polres Donggala. Oleh karena itu saya persilakan Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSc selaku sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua. Keputusan Direktur Pasca Sarjana yang berkas Sedulako nomor 4998/ON28.12 KN tahun 2025 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor, program studi ilmu sosial, program doktor, pasca sarjana
Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi Jawa ini, nama Ahmad Junaidi, stambuk B10323018, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian pengaruh transformasi digital melalui aplikasi e-mental terhadap kualitas pelayanan dengan kesehatan mental sebagai faktor pemoderasi pada anggota Polri di Polres Donggala. Tim penguji ujian terbuka pertama Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IT Engineering Ketua, Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc Sekretaris, Profesor Dr. Cecep Darmawan SH SIP SAP SPD MSc Magister Hukum CPN sebagai penguji eksternal, Dr. Nawawi Nasir MSc sebagai penguji, Dr. Imam Waris MSc Dr. Nawawi Nasir sebagai penguji internal, Dr. Imam Waris sebagai penguji, Profesor Dr. Sahrudin Hatam MSc sebagai promotor, Dr. Muhammad Nawawi MSc sebagai co-promotor, Dr. Muhammad Irfan Mukti MSc sebagai co-promotor, Dr. Asrifa ISIP MSc penguji, Dr. Munari ST SHMM sebagai penguji. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 Oktober 2025. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Aviation Engineering. Baik, terima kasih Prof. Slamet Riyadi. Selanjutnya saya persilakan Saudara Formogendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi Saudara kurang lebih 15 menit. Silakan. Pak Ketua atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Izinkan kami memperkenalkan tim penguji ujian terbuka promosi doktor. Yang terhormat, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineering sebagai ketua dan penguji. Yang kami hormati, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc sebagai sekretaris dan penguji. Yang kami hormati, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Cecep Darmawan SH SIP SAP SPD MSc MH CPN sebagai penguji eksternal. Yang kami hormati, yang terpelajar, Dr. Nawawi Nasir, Dr. Munari ST SHMM sebagai penguji. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di aula ini dalam rangka sidang ujian terbuka promosi doktor. Perkenankan kami, nama Ahmad Junaidi, nomor stambuk B10323018, program studi ilmu sosial program doktor, menyampaikan hasil penelitian disertasi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada slide ini yang merupakan judul dari disertasi kami yaitu pengaruh transformasi digital aplikasi e-mental terhadap kualitas pelayanan dengan kesehatan mental sebagai faktor pemoderasi pada anggota Polri di Polres Donggala. Judul ini lahir dari keprihatinan sekaligus semangat untuk melihat bagaimana inovasi digital khususnya melalui aplikasi e-mental dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di institusi kepolisian sekaligus memperhatikan aspek kesehatan mental para anggotanya. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek teknologi dan kinerja organisasi, tetapi juga dimensi kemanusiaan yang melekat pada individu-individu di dalamnya.
Selanjutnya, latar belakang kesehatan mental ini menjadi isu penting terutama pada pekerjaan yang penuh tekanan seperti yang dihadapi oleh anggota Polri. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia seperti bunuh diri anggota, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan maupun dialami oleh anggota, hingga konflik dengan atasan yang berujung pada tindakan fatal. Semua itu memperlihatkan bagaimana tekanan mental yang tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan dampak yang serius, baik untuk individu maupun institusi. Kasus penembakan antar anggota Polri di Polres Donggala menjadi salah satu contoh yang nyata bagaimana kondisi psikologis yang tidak teridentifikasi sejak dini dapat berujung pada tragedi. Untuk itu, Polri mulai mengembangkan dan menerapkan sistem digitalisasi asesmen kesehatan mental melalui aplikasi e-mental. Data di Polres Donggala menunjukkan bahwa setelah penerapan e-mental selama 4 tahun, terjadi peningkatan skor kategorisasi kesehatan mental anggota secara konsisten. Hal ini membuktikan bahwa transformasi digital melalui aplikasi e-mental tidak hanya mempermudah asesmen rutin, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas psikologis personel. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini menguji efektivitas transformasi digital aplikasi e-mental terhadap kualitas pelayanan dengan kesehatan mental sebagai variabel pemoderasi pada anggota Polri di Polres Donggala. Selanjutnya ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, seberapa besar pengaruh transformasi digital aplikasi e-mental terhadap kualitas pelayanan anggota Polri di Polres Donggala. Kemudian rumusan masalah yang kedua, seberapa besar pengaruh transformasi digital aplikasi e-mental terhadap kesehatan mental anggota Polri di Polres Donggala. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, seberapa besar pengaruh kesehatan mental terhadap kualitas pelayanan anggota Polri di Polres Donggala. Dan rumusan masalah yang keempat, seberapa besar kesehatan mental memoderasi pengaruh transformasi digital aplikasi e-mental terhadap kualitas pelayanan anggota Polri di Polres Donggala. Selanjutnya masuk ke bab 2. Ada 10 penelitian terdahulu yang kami tampilkan untuk di slide. Hanya 4, di mana dari beberapa penelitian yang telah kami analisis dapat disimpulkan bahwa penelitian ini cukup baru untuk dilakukan karena tidak ada kesamaan spesifik baik 3 kombinasi variabel ini, subjek maupun tempat penelitian, terutama subjek Polri. Kajian teori penelitian dalam perspektif New Public Service atau NPS, pelayanan publik menekankan pada keterlibatan responsif dan orientasi pada kebutuhan masyarakat. Transformasi digital melalui aplikasi e-mental menjadi wujud konkret dari semangat NPS karena memberi akses layanan yang lebih mudah, transparan, dan partisipatif. Penggunaan aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperhatikan variabel penting untuk menjaga kesehatan mental anggota, sehingga mereka dapat bekerja lebih tenang, produktif, dan pada akhirnya kondisi mental yang baik akan memperkuat kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip NPS yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Kajian teori penelitian dalam kerangka Davis, transformasi digital dipahami dari 2 aspek utama, yaitu sejauh mana teknologi dirasakan mudah digunakan dan sejauh mana teknologi memberi manfaat nyata. Dari sinilah muncul sikap positif pengguna yang kemudian membentuk intensi untuk menggunakan dan pada akhirnya berujung pada perilaku penggunaan nyata dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kajian teori terkait dengan kesehatan mental, di mana penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh Feit dan Ware, di mana menjelaskan kondisi mental individu yang ditandai oleh rendahnya tekanan psikologis dan tingginya kesejahteraan psikologis. Sedangkan kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh para Surama dan kawan-kawan yang mengembangkan kualitas pelayanan dengan aspek bukti fisik, keandalan, kesigapan, jaminan, dan empati. Selanjutnya, kerangka berpikir dan hipotesis.
Adapun pada penelitian ini dapat kami gambarkan pada diagram berikut, yaitu yang pertama pada hipotesis 1 melihat langsung hubungan pengaruh transformasi digital kepada kualitas pelayanan. Kemudian hipotesis yang kedua, kami ingin melihat pengaruh langsung transformasi digital pada kesehatan mental. Kemudian hipotesis yang ketiga, kami ingin melihat pengaruh langsung kesehatan mental terhadap kualitas pelayanan. Dan hipotesis yang keempat, kami ingin melihat pengaruh transformasi digital kepada kualitas pelayanan, namun melalui kesehatan mental sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Bapak Ibu sekalian, pada slide ini kami akan menyampaikan hipotesis penelitian yang menjadi dasar dalam pengujian model konseptual disertasi ini. Yang pertama, hipotesis 1 berfokus kepada seberapa besar transformasi digital aplikasi e-mental berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan anggota Polri di Polres Donggala. Hipotesis ini dibangun atas asumsi bahwa penerapan teknologi digital dapat mendorong peningkatan efisiensi, ketepatan, dan responsivitas dalam pelayanan kepolisian. Kemudian, hipotesis yang kedua, transformasi digital aplikasi e-mental berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental anggota Polri di Polres Donggala. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pemanfaatan teknologi berbasis digital dapat menjadi media pendukung kesejahteraan psikologis, terutama melalui kemudahan akses terhadap pelayanan konseling dan pemantauan kondisi mental. Kemudian hipotesis yang ketiga menyebutkan bahwa kesehatan mental berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan anggota Polri di Polres Donggala. Dengan kata lain, semakin baik kondisi mental personel, maka semakin optimal pula kinerja pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, hipotesis yang keempat menegaskan bahwa transformasi digital aplikasi e-mental melalui kesehatan mental berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan anggota Polri. Hipotesis ini menguji peran kesehatan mental sebagai faktor pemoderasi yang memperkuat hubungan antara transformasi digital dan kualitas pelayanan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efek tidak langsung dari digitalisasi terhadap kinerja pelayanan di lingkungan Polres Donggala. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis secara empiris. Penelitian ini melibatkan populasi anggota Polri di Polres Donggala sebanyak 425 orang dengan jumlah sampel sebanyak 205 yang dianggap representatif. Demikian pula sampel masyarakat yang menjadi penerima layanan juga ditetapkan sebanyak 205 orang. Baik pada kelompok anggota Polri maupun masyarakat, penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam populasi menjadi responden penelitian. Teknik ini dipilih karena dinilai mampu menggambarkan karakteristik populasi secara objektif tanpa memandang perbedaan usia, pengalaman kerja, kondisi psikologis maupun latar belakang sosial masyarakat. Sehingga hasil penelitian ini dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan secara lebih merata dan tidak bias. Untuk uji analisis data, pada hipotesis pertama sampai hipotesis yang ketiga, peneliti menggunakan analisis regresi sederhana karena hanya memiliki satu X dan satu Y. Sedangkan pada hipotesis yang keempat, kami menggunakan analisis regresi moderasi. Kemudian tempat dan waktu dilaksanakan di Polres dan Polsek-Polsek di jajaran Polres Donggala yang dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2025. Kemudian definisi operasional, transformasi digital didefinisikan sebagai proses perubahan sistem kerja
melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Kemudian, kesehatan mental didefinisikan sebagai kondisi psikologis individu yang mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan dan tekanan emosional dalam menjalankan tugas. Kemudian, kualitas pelayanan didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian pelayanan anggota Polri dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Instrumen penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan skala pengembangan dari keempat aspek TAM dari Davis dengan jumlah 13 item. Kemudian untuk kualitas pelayanan kami menggunakan skala Serpqual dari Parasuraman yang diadaptasi ke bahasa Indonesia dengan jumlah 25 item. Kemudian untuk kesehatan mental dengan skala SKM 12 dengan jumlah 12 item. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan uji deskriptif yang kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik dan selanjutnya pengujian hipotesis. Selanjutnya masuk ke bab 4, distribusi subjek anggota polisi, yang mana menunjukkan bahwa secara umum tingkat penerapan pada kategori baik. Distribusi subjek anggota Polri yaitu subjek didominasi oleh laki-laki yang berusia 35 sampai 45 tahun dengan pendidikan SMA bekerja di atas 15 tahun. Kemudian distribusi subjek masyarakat didominasi oleh perempuan yang berusia di atas 30 tahun dengan pendidikan S1 yang bekerja sebagai ASN. Kemudian hasil uji deskriptif terhadap variabel transformasi digital yang mana menunjukkan bahwa secara umum tingkat penerapan berada pada kategori baik. Hasil uji deskriptif terhadap variabel kesehatan mental menunjukkan bahwa sebagian besar, yaitu 203 responden anggota Polri di Polres Donggala berada dalam kondisi mental yang sehat dan merasa sejahtera. Namun terdapat 2 orang yang menunjukkan kondisi mental yang kurang baik dan atau mengalami tekanan psikologis. Kemudian hasil uji deskriptif terhadap variabel kualitas pelayanan yang dinilai oleh masyarakat menunjukkan bahwa secara umum pelayanan anggota Polri di Polres Donggala berada pada kategori baik. Berikutnya hasil uji asumsi klasik menyimpulkan bahwa data dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada tahap pengujian regresi dan hipotesis. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Hipotesis 1, transformasi digital aplikasi e-mental berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan anggota Polri di Polres Donggala. Terdapat pengaruh sebesar 78,7%. Kemudian hasil uji hipotesis yang kedua, transformasi digital aplikasi e-mental berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental anggota Polri di Polres Donggala. Terdapat pengaruh sebesar 73,4%. Selanjutnya hasil uji hipotesis yang ketiga, kesehatan mental berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan anggota Polri di Polres Donggala. Terdapat pengaruh sebesar 73,8%. Hasil uji hipotesis yang keempat, yaitu transformasi digital aplikasi e-mental melalui kesehatan mental berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan anggota Polri di Polres Donggala. Terdapat pengaruh sebesar 83,7%. Jika dibandingkan dengan koefisien determinasi sebelum adanya moderasi hipotesis 1 yang sebesar 78,7%, maka terjadi peningkatan sebesar 5%.
yang mana keberadaan variabel moderasi kesehatan mental memperkuat pengaruh transformasi digital terhadap kualitas pelayanan. Dari sudut pandang teori motivasi kerja Hesberg dalam Sarjana 2003, kondisi psikologis yang sehat termasuk dalam faktor intrinsik yang dapat mendorong kepuasan dan performa kerja seseorang. Dari beberapa uji hipotesis didapatkan novelty penelitian yang mana penelitian ini mengidentifikasi bahwa kesehatan mental berperan kuat sebagai mediator maupun moderator dalam hubungan tersebut. Namun efeknya akan lebih optimal apabila didukung oleh faktor eksternal lain seperti layanan konseling, sehingga pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan dapat mendekati sempurna. Secara kuantitatif, apabila pengaruh langsung hipotesis 1 lebih besar, maka intervensi kesehatan mental tidak terlalu diperlukan. Namun, apabila jalur melalui kesehatan mental atau H4, hipotesis 4, lebih kuat, maka aspek psikologis harus dipertahankan sebagai faktor kritis dalam menjaga kualitas pelayanan Polri. Selanjutnya, kesimpulan penelitian. Yang pertama, transformasi digital aplikasi e-mental berpengaruh signifikan secara positif sebesar 78,7% terhadap kualitas pelayanan anggota Polri di Polres Donggala. Kemudian yang kedua, transformasi digital aplikasi e-mental berpengaruh signifikan secara positif sebesar 73,4% terhadap kesehatan mental anggota Polri di Polres Donggala. Kesimpulan yang ketiga, kesehatan mental berpengaruh signifikan secara positif sebesar 73,8% terhadap kualitas pelayanan anggota Polri di Polres Donggala. Dan kesimpulan yang keempat, transformasi digital melalui kesehatan mental berpengaruh signifikan sebesar 83,7% terhadap kualitas pelayanan anggota Polri di Polres Donggala. Berikutnya saran penelitian, saran praktis dan saran akademik. Saran praktis yaitu bagi institusi Polri, khususnya di wilayah Polres Donggala, diharapkan agar transformasi digital ini tidak hanya difokuskan pada pengadaan sistem aplikasi, tetapi juga disertai dengan penguatan kesiapan mental anggota melalui pelatihan psikologi, supervisi kesehatan, serta evaluasi rutin terhadap efektivitas platform digital yang digunakan. Kemudian yang berikutnya, bagi pengambil kebijakan untuk mengadopsi pendekatan holistik yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan individu sebagai pelaksana utama pelayanan, terutama dari aspek psikologis dan sosialnya. Kemudian untuk saran akademik, peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti sebesar 16,3% dengan menambahkan variabel mediasi dan moderasi lainnya seperti konseling, beban kerja, kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan keterlibatan kerja. Saran akademik yang berikutnya, peneliti selanjutnya perlu penguatan dimensi eksternal lain dalam pengaruh terhadap kualitas pelayanan, seperti motivasi kerja, kepuasan kerja, lingkungan kerja, dan kepemimpinan yang mendukung. Demikian paparan singkat kami yang dapat kami sampaikan mengenai hasil penelitian disertasi ini. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami sangat mengharapkan arahan, kritik, dan masukan yang bersifat membangun dari Bapak dan Ibu sekalian, agar hasil penelitian ini dapat menjadi karya ilmiah yang lebih matang dan bermanfaat baik secara akademis maupun praktis bagi pengembangan ilmu sosial dan peningkatan kualitas pelayanan publik di institusi kepolisian.
Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, sesi selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, komentar, maupun sanggahan. Kesempatan pertama saya berikan kepada penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Cecep Darmawan SA, SIP, SAP, SPD, MSI, MA, CPM. Silakan, Prof. Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Insinyur Abdan Malik MSc Tipe Asian Engineering selaku Ketua Pimpinan Sidang. Yang terhormat Profesor Dr. Slamet Liadi MSI selaku Sekretaris, para penguji, promotor, kopromotor, khusus Pak Dr. Irfani yang sudah secara khusus mengundang saya ke sini. Hadirin yang berbahagia, nampaknya Promopendus walaupun polisi ya, kalau sudah duduk di seperti ini ada getarannya juga. Betul ya pimpinan sidang? Saya sudah nyiapkan pertanyaan. Pertanyaannya sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Coba dijawab saja secara singkat. Jadi meski begitu tentu saya ucapkan terima kasih dan sekaligus selamat dulu. Anda sudah berdiri di meja yang panas seperti itu sebagai Promopendus ya. Dalam latar belakang disebutkan begini. Tadi ya, bahwa transformasi digital melalui e-metal di lingkungan Polri itu merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik Polri. Betul ya? Nah, pertanyaannya, bagaimana saudara Promopendus membedakan antara transformasi digital administratif, sekedar adopsi teknologi ya, dengan transformasi digital substantif yang mengubah budaya, pelayanan, dan perilaku anggota Polri? Silakan. Izin, terima kasih Pak Prof atas pertanyaannya, bahwa transformasi digital terutama untuk kualitas pelayanan publik memang sekarang lebih digalakkan di kepolisian untuk lebih membuat segala sesuatunya efisien dan efektif, sehingga Mabes Polri ketika memberikan program kepada kewilayahan lebih memberikan akses dari masukan-masukan yang selama ini mungkin langsung dirasakan oleh anggota di lapangan ketika mungkin transformasi itu atau digital itu sudah dilaksanakan, tetapi masih ada kendala-kendala yang mungkin masih dirasakan oleh pengguna. Nah, itu menjadi perbaikan dari tim Mabes untuk memberikan layanan transformasi digital yang lebih baik dan lebih sempurna lagi. Pertanyaan saya paham ya, transformasi digital yang sekedar administratif dengan transformasi digital yang substantif pada pelayanan. Anda bisa membedakan? Siap. Jadi transformasi digital yang lebih administratif itu ketika dilaksanakan oleh pelaksana di lapangan akan memberikan hal-hal yang sesuatu yang harus diikuti atau dilaksanakan. Oke, lebih mudahnya gitu. Siap. Sebetulnya Polri ini sekarang transformasi digitalnya masih dominan yang administratif atau yang sudah substantif? Yang sudah substantif. Substantif. Siap. Berarti sudah tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi penyimpangan ya? Siap. Sudah gitu ya? Siap. Oke. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, Siap. Amin. yang kedua, saudara menggunakan paradigma New Public Services.
ya, dan teknologi assisted model Siap. ya TAM dalam menjelaskan hubungan antar pejabat. Pertanyaannya begini, bagaimana saudara mengintegrasikan prinsip partisipasi warga dalam the new public service dalam konsep receive usefulness atau kemanfaatan yang dirasakan dan receive easy of use, kemudahan pengguna yang dirasakan dari teknologi model TAM tadi yang berorientasi pada individu pengguna teknologi. Apakah terdapat ketegangan konsep antar keduanya? Bisa dipahami? Siap. Jadi izin Prof, ketika ada sebuah layanan yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh anggota Polri, ketika ada sesuatu hal yang mungkin dirasa mungkin ada hambatan permasalahan, akan sesegera mungkin menjadi sebuah masukan atau perbaikan berikutnya agar pelayanan itu bisa lebih baik ke depannya. Ada sosialisasi dan langsung mendampingi masyarakat sebagai pengguna layanan. Oke, saya 2 SKS soalnya pertanyaannya ya, supaya yang lain nggak banyak bertanya. Siap. Memudahkannya. Pertanyaan berikutnya, penelitian saudara itu bersifat kuantitatif ya? Siap, Dengan kuantitatif. responden 205 anggota Polri ya, dan 205 masyarakat dianalisis menggunakan regresi berganda dan moderasi. Betul? Siap. Oke. Nah, pertanyaannya begini ya. Kan biasanya dalam bisnis seperti itu ya ada validitas eksternal. Coba saudara bagaimana memastikan validitas eksternal dari penelitian ini, mengingat konteks Polres Donggala itu mungkin memiliki kondisi sosial psikologis dan infrastruktur digital yang berbeda dari kesatuan kepolisian lain di Indonesia. Izin Prof, terkait dengan kondisi geografis, kemudian kultur budaya yang ada di wilayah Donggala, kemudian kami menyikapinya dengan akhirnya kita menggunakan random sampling untuk pemilihan dalam responden. Jadi validitas eksternalnya seperti apa? Validitas eksternalnya, jadi kita kelompokkan terkait mungkin dengan hal-hal terkait mungkin dari latar belakang, kultur, mungkin dari kondisi sosial dari responden. Oh, masih banyak ya. Hasil moderasi menunjukkan bahwa kesehatan mental memperlemah pengaruh langsung transformasi digital terhadap kualitas pelayanan. Betul ya? Memperkuat. Hasil moderasi menunjukkan bahwa kesehatan mental memperlemah pengaruh langsung transformasi digital terhadap kualitas pelayanan. Benar salah? Salah. Salah. Memperkuat. Oke. Dalam halaman 199 disebutkan, coba dilihat, bahwa temuan lain yang bersifat baru adalah peran ganda kesehatan mental sebagai mediator dan moderator dalam hubungan antar transformasi digital dan kualitas pelayanan. Sebagai mediator, kesehatan mental itu menjembatani pengaruh transformasi digital terhadap pelayanan, kualitas pelayanan. Namun dalam perannya sebagai moderator, kata Anda, ditentukan bahwa kesehatan mental justru memperlemah pengaruh langsung tersebut. Itu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya menjelaskan fenomena moderasi negatif ini? Apakah hal ini menandakan adanya titik jenuh teknologi? Ya, atau justru menunjukkan bahwa pelayanan publik Polri lebih bergantung pada faktor humanis ketimbang digital? Di penelitian kami yang kami gunakan adalah kesehatan mental. Jadi apakah ada pengaruhnya ketika kesehatan mental dipergunakan untuk melihat seberapa pengaruh transformasi digital terhadap kualitas pelayanan. Jadi di sini kesehatan mental memberikan
pengaruh yang positif, Prof. Kemudian dikaitkan dengan humanis ataupun dengan digital. Saudara di halaman 199 ada tadi? Itu tulisan saudara ya. Namun dalam perannya sebagai moderator ditentukan bahwa kesehatan mental justru memperlemah pengaruh langsung tersebut. Ada? Itu sudah pindah halamannya. Kalau sudah pindah nanti di darat saja. Izin Prof. Moderasi negatif kesehatan mental itu dipengaruhi oleh kondisi distres Ya, psikologis, yaitu seperti tekanan kerja, kemudian stres emosional, kelelahan ataupun beban tugas yang berlebihan. Ketika tingkat psychological distress ini meningkat, kemampuan anggota itu merespon kemampuan anggota Polri untuk merespon tuntutan digitalisasi itu akan menurun. ya, Dengan kata lain, yang mempengaruhi moderasi negatif adalah faktor manusia, khususnya ketidaksiapan. jadi faktor humanis lebih dominan ya, Siap. daripada faktor digital. Oke, pertanyaan terakhir, lebih mudah biasanya kalau terakhir ya. Dalam kesimpulan dan saran, saudara menekankan pentingnya penguatan aspek psikologis dan sosial ya bagi anggota Polri dalam implementasi digitalisasi. Pertanyaan begini, bagaimana implementasi praktis dari temuan itu terhadap kebijakan nasional Polri tentang digitalisasi pelayanan? Apakah saudara dapat merekomendasikan model pelatihan misalnya atau kebijakan konkret yang menyeimbangkan antara digitalisasi dengan kesehatan mental anggota? Siap, izin. Jadi sekarang ini Polri lebih mengedepankan perawatan dalam hal kesehatan mental. Yang diharapkan tujuan ke depan adalah bisa memberikan layanan maupun lebih maksimal dalam bertugas. Jadi ketika ada hal-hal terkait dengan mungkin kondisi psikologis anggota, Mabes akan lebih merespon ketika kami misalnya di lapangan menemukan hal-hal itu ternyata berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dari para anggota tersebut. Kesimpulannya, digitalisasi itu menyehatkan mental atau membuat mental jadi negatif? Digitalisasi itu membuat lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan, tetapi tetap manusia yang dalam menjalankan itu lebih siap dalam hal kesehatan mental. Ya, saya kira sudah layak jadi dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, terima kasih buat Profesor Cecep Darmawan. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji internal kita Bapak Dr. Nawawi Nasir, MSc. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Sidang, yang kami hormati tim promotor, yang kami hormati penguji eksternal Prof. Cecep Darmawan, yang kami hormati tim penguji anggota, dan yang berbahagia kira saudara Promopendus selamat sudah sampai pada ujian promosi. Siap. Pertanyaan saya diambil Pak Prof 2, jadi sisa 2. Ya. Baik, Bapak Ibu tim penguji, hadirin saudara Promopendus. Saudara Promopendus, Anda menggunakan pendekatan kuantitatif ya, dengan metode menarikan sampel yang unik. Yang saya ingin, bagaimana Anda memastikan bahwa metode itu benar-benar mampu mewakili seluruh anggota kepolisian yang ada di Polres Donggala? Disilakan. Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik simple random sampling yang mana didasarkan kepada karakter populasi anggota Polri yang heterogen dari sisi usia,
pengalaman kerja dan kondisi psikologis. Dengan teknik ini setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden, sehingga mengurangi bias seleksi dan meningkatkan validitas eksternal. Jumlah sampel yang sebanyak 205 itu ditentukan dengan rumus Lovin pada tingkat kesalahan sebesar 5%, yang secara statistik sudah cukup representatif untuk populasi yang berjumlah 425 orang. Pendekatan ini juga sejalan dengan paradigma kuantitatif yang menekankan objektivitas dan generalisasi hasil. Demikian Pak Dokter. Temuan baru saudara atau novelty, apa kaitannya antara pengembangan ilmu dengan pelayanan di kepolisian yang berkaitan dengan temuan baru saudara? Izin Pak Dokter, hampir sama dengan yang tadi kami sampaikan ke Pak Prof. Jadi ke depan kesehatan mental itu menjadi hal sesuatu yang sangat penting. Jadi ketika kesehatan mental itu baik, diharapkan pada tingkat pelayanan maupun dalam pelaksanaan tugasnya itu bisa lebih maksimal, karena anggota dalam kondisi yang fit dalam fisik maupun psikologisnya. Gitu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Asrifai, SIP, MSc. Silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, para promotor, penguji, dan teristimewa pada Provendos, serta Bapak sekalian yang hadir pada sidang promosi hari ini. Pertama, selamat ya, Provendos berada dalam tahap ini. Siapa Dokter? Ya, ini menarik ya, sebenarnya tema dan variabel yang diambil dan diangkat terkait dengan transformasi. Saya kebetulan juga mendalami konsep transformasi. Waktu saya mengambil program S3 juga mengambil tentang transformasi. Tapi hal yang berbeda. Kan ini bicara tentang transformasi digital. Saya mungkin lebih banyak bicara tentang transformasi organisasi ke tata kelolanya. Nah, terkait dengan konsep ini, variabel yang diambil oleh Provendos, ada beberapa hal sebenarnya itu memiliki konsep yang sama sebenarnya dalam istilah-istilah yang dipakai di dalam organisasi. Ada istilah transformasi, ada transvaluasi, bahkan kemudian yang banyak ditemukan sebenarnya dalam sebuah institusi itu sebenarnya adalah reformasi. Kayak gitu. Nah, Provendos ketika menjadikan bagian ini sebagai sebuah variabel, ini bisa memberikan eksplorasi yang berbeda terkait dengan tiga konsep ini. Dan kemudian kenapa mengambil konsep transformasi ini dijadikan sebagai objek di dalam disertasi Provendos. Silakan. Ada terdapat tiga konsep yang seringkali mungkin digunakan dalam konteks perubahan sistem dan organisasi, yaitu transformasi, transvaluasi, dan reformasi. Sebetulnya ketiga-tiganya itu sama berbicara tentang perubahan, namun memiliki perbedaan fokus dan kedalaman makna. Secara konseptual, reformasi itu lebih menekankan pada perbaikan sistem yang sudah ada. Biasanya bersifat struktural dan prosedural. Reformasi dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang tanpa harus mengubah fondasi dasar dari organisasi. Kemudian untuk transvaluasi berfokus pada perubahan nilai, paradigma dan cara pandang yang lebih bersifat filosofis atau ideologis. Sehingga konsep ini digunakan ketika yang ingin dirubah adalah cara berpikir atau sistem nilai dalam organisasi. Kemudian transformasi merupakan konsep yang paling komprehensif dan mendasar karena mencakup perubahan sistem, struktur, perilaku, teknologi, dan budaya organisasi secara bersamaan. Jadi di sini izin Pak Dokter, kenapa kami memilih konsep transformasi digital? Karena penelitian ini tidak hanya membahas perbaikan sistem atau perubahan nilai, tetapi
perubahan menyeluruh yang melibatkan aspek teknologi, budaya kerja, dan perilaku anggota organisasi. Izin. Saya kembalikan ke Pak Teguh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Asrifai. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Irwan Waris, MSc, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Yusuf Malik MSc. Yang saya hormati Bapak Penguji Eksternal Bapak Profesor Dr. Cecep Darmawan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi yang pada sore ini bertindak sebagai sekretaris sekaligus sebagai penguji. Rekan-rekan penguji yang saya hormati, terkhusus pada pembimbing Saudara Ahmad Junaidi, rasa-rasanya badai ini sudah mulai menyurut tiupannya. Kalau tadi rasanya memang tiupannya kencang ya, sehingga layar Anda itu tergoncang kesana kemari begitu, tapi makin ke sini saya yakin tiupannya akan makin melemah. Siap. Saudara Ahmad Junaidi, sungguh pun tiupannya melemah, tetap juga harus dijawab. Yang pertama, ya saya terkesan dengan judul Anda ini ya. Jadi, bagaimana transformasi digital dalam konteks aplikasi e-mental Anda hubungkan dengan kesehatan mental dan dampaknya dengan kualitas pelayanan. Saya ingin mendengar cerita dari Anda, mengapa Anda memilih judul ini? Silakan. Jadi izin, ketika kami mengambil judul ini, Pak Dokter, izin, ini didasari oleh pengalaman langsung kami dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi ketika aplikasi e-mental itu diberlakukan, kemudian mulai berjalan sistemnya. Jadi di awal-awal itu mungkin karena ada banyak kendala permasalahan, tapi seiring berjalannya waktu kemudian semakin membaik. Nah, ketika anggota itu memberikan respon atau mengisikan isiannya di aplikasi itu, kemudian muncul di kami ada gambaran bahwa yang mengisikan itu ada kesimpulan baik, kurang, atau cukup. Nah, di situ kami ingin melihat apakah hasil itu memang menggambarkan atau memberikan efek terhadap kualitas yang diberikan oleh anggota-anggota yang sudah mengisikan di aplikasi tersebut. Jadi diawali dari situ Pak Dokter, izin. Selanjutnya, menurut penelitian Anda, apa pentingnya aplikasi elektronik mental? Orang Bugis mental apa mental? Orang Bugis biasanya susah ini. Mental, elektronik mental, ya, terhadap peningkatan kualitas pelayanan polisi. Coba dijelaskan. Karena di aplikasi e-mental sebetulnya itu adalah penggalian dari hal-hal terkait dengan kondisi psikologis yang bersangkutan. Jadi ketika yang bersangkutan sudah mengisikan, kemudian hasilnya ternyata bagus, kesimpulan akhirnya, jadi yang diharapkan adalah
berdampak kepada kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu akan maksimal ketika yang bersangkutan dalam hasilnya itu dalam kondisi bagus. Jadi intinya kami ingin melihat hubungan langsung ketika yang bersangkutan mengisikan bagus, itu akan berdampak bagus juga ke kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggota Polri tersebut. Saya ajukan 3 saja. Yang terakhir nih, Pak. Apa novelty? Sungguh pun sudah ada Anda sebut di sini, tapi saya mendengar dari Anda sendiri. Apa novelty dari penelitian Anda ini dan bagaimana prosesnya? Sehingga Anda tiba pada kesimpulan atau keputusan bahwa inilah novelty penelitian. Terima kasih Pak Dokter, izin menyampaikan bahwa di penelitian kami novelty-nya adalah keberadaan kesehatan mental. Jadi kenapa akhirnya kesehatan mental itu kami jadikan sebagai novelty? Dari hipotesis 1, ketika sudah diujikan, transformasi digital langsung ke kualitas pelayanan itu menghasilkan 78,7%. Ketika ditambahkan dengan kesehatan mental, dari transformasi digital ke kualitas pelayanan, hasilnya meningkat menjadi 83,7%. Artinya ada penambahan sebesar 5% ketika ditambahkan faktor kesehatan mental di dalamnya. Jadi itu adalah temuan yang selama ini ketika penelitian itu hanya berfokus kepada hubungan langsung dari transformasi digital ke kualitas pelayanan. Izin Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji, yaitu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Anand Malik, MSc, AIPU, SNM sebagai Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSc sebagai Sekretaris, dan yang istimewa Bapak Penguji Eksternal, Bapak Profesor Dr. Cecep Darmawan, SH, SIP, MSAP, MSPD, MSI, MHCPM. Yang saya hormati tim penguji eksternal, internal. Yang saya hormati tim promotor dan promotor serta tim yang lain. Yang saya hormati para hadirin dan terkhusus saudara Promopenus Bapak Ahmad Junaidi. Siapa? Kali ini saya satu pertanyaan karena masih banyak yang lain. Dari hasil temuan saudara Promopenus, yaitu di mana dalam novelty saudara Promopenus menunjukkan bahwa transformasi digital aplikasi e-mental berpengaruh sangat signifikan terhadap kualitas pelayanan di Polres Donggala. Coba saudara jelaskan secara ilmiah bagaimana mekanisme pengaruh tersebut bisa terjadi. Coba Anda jelaskan secara detail. Saya persilakan. Terima kasih Pak Dokter atas pertanyaannya. Jadi ketika transformasi digital aplikasi e-mental berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan, yaitu secara teoritis hasil ini mendukung dari konsep TAM, teknologi accepted model dan SAFeQual, di mana digitalisasi layanan itu meningkatkan accessibility, responsiveness, dan reliability dalam hal pelayanan. Transformasi digital memungkinkan masyarakat sebagai konsumen itu
memperoleh layanan secara cepat dan personal melalui fitur konsultasi seperti daring, pelacakan, kondisi, dan respon otomatis dari pemberi layanan. Hal ini memperkuat persepsi positif pengguna terhadap kualitas layanan yang secara empiris tercermin dari nilai koefisien regresi sebesar 0,417 dengan signifikan lebih kecil dari 0,05. Demikian Pak Dokter, izin. Sebelum dilanjutkan kepada penguji selanjutnya, maka ada satu pertanyaan ya dari saya terkait dengan pendekatan kuantitatif yang Anda gunakan dalam disertasi ini. Nah, dalam pendekatan kuantitatif itu penting untuk dijelaskan grand theory, middle theory, dan applied theory itu. Pertanyaan saya kepada Prof. Pendus, untuk hasil riset ini grand theory-nya apa? Dan middle teorinya apa, dan applied teorinya ya. Jadi itu strukturnya seperti itu. Silakan dikomentari saja sesuai apa yang dipahami. Jadi dalam penelitian ini grand teori yang kami pergunakan adalah teori transformasi digital dari vial. Kenapa kami memilih itu? Karena yang paling komprehensif untuk menjelaskan perubahan organisasi secara sistemik melalui pemanfaatan teknologi. Jadi bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga menyentuh aspek budaya, perilaku, dan cara organisasi dalam menciptakan nilai baru. Selanjutnya, teori ini diperkuat oleh beberapa theoretical support agar kerangka analisis itu lebih operasional. Yang pertama yaitu dari Davis, teori TAM, teknologi acceptance model, yang digunakan untuk menjelaskan proses adopsi aplikasi e-mental di tingkat individu dengan empati dengan 4 dimensi utama. Kemudian yang kedua menggunakan kerangka Fate and Wear yang menekankan dua aspek fundamental, yaitu psychological well-being dan psychological distress. Kemudian yang ketiga adalah dari self-qual dari para suraman Jet, Ham, dan Baird, yang digunakan bukan sebagai grand theory melainkan sebagai model pengukuran outcome-nya, yaitu kualitas pelayanan publik, yang mana mencakup 5 aspek, yaitu tangibles, bukti fisik, reliability, daya tanggap, kemudian responsiveness, assurance, dan empati. Dengan demikian, secara analisis penelitian ini memiliki struktur teori bertingkat, yaitu transformasi digital, kemudian TAM, Fate and Wear, dan self-qual. Izin Pak Prof. Prof. Selamat Riyadi. Selanjutnya saya persilakan kita mulai dari ujung ini. Bapak Dr. Muhammad Irfan Mukti, MSc. Silakan Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim penguji yang saya hormati, para hadirin dan saudara Prof. Pendus. Saya sebagai salah satu tim promotor tentu saja sangat bangga pada hari ini dengan melalui proses yang cukup panjang kita mendiskusikan hasil penelitian ini mulai dari gagasan awal sampai di detik ini Anda maju di ujian promosi. Ini menjadi satu apresiasi dari tim promotor yang mempersembahkan
satu buah pikiran gitu ya terkait dengan hasil karya disertasi Anda. Saya juga sebetulnya menyiapkan sekitar 18 pertanyaan. Tapi sudah diajukan pertanyaan itu 17,5 pertanyaan oleh penguji sebelumnya. Maka berarti tinggal setengah pertanyaan lagi saya akan ajukan. Tapi ini menjadi hak saya untuk mengajukan pertanyaan. Di ruangan ini hadir istri Anda? Ada? Siap, ada. Ada ya. Ibu ada? Ibu, Ada, orang ibu tua? ada. Ibu ya? Ibu. Oke, baik. Jadi setengah pertanyaan itu saya ajukan. Jika Anda bisa menjawab, maka tidak ada pertanyaan berikutnya. Oke, paham ya? Siap. Oke. Pertanyaan yang setengah itu saya ajukan ada 2 sub. Apakah Anda tahu tempat dan tanggal lahir istri Anda? Silakan 3 detik Anda jawab. Siap, tahu. Silakan. Jakarta 1 Mei 1977. Betul itu, Bu? Baik, kita tepuk tangan dulu. Pertanyaan setengah berikutnya. Apakah Anda tahu tanggal lahir ibu Anda? Silakan. Siap. 1960. Betul, Bu? Silakan cium tangan. Kalau begitu, pertanyaan saya sudah selesai. Ini kelihatan bahwa Formopindo sering beri hadiah di setiap ulang tahun ini. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Nawawi, MSI. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan sidang, sekretaris, komisi penguji, Pak Bila khusus, penguji eksternal, Pak Prof. Cecep yang jauh dari Bandung sana. Selamat datang Prof di Kota Palu. Yang saya hormati keluarga Prof. Denus, ada ibu, ada istri dan sebagainya, dan hadirin sekalian. Jadi selaku promotor Pak Ahmad Junaidi, sebenarnya di saat ini Anda bukan satu-satunya orang yang deg-degan dalam menghadapi ujian ini. Karena di samping Anda yang menghadapi pertanyaan dan juga sebenarnya yang konsentrasi dalam proses itu ada tim promotor juga mencermati apakah bimbingannya bisa melalui ujian ini dengan bisa dengar ya? Jelas, Pak Dokter. Terima kasih. Jadi Anda sebenarnya bukan hanya Anda sendiri yang berjuang untuk di proses ini. Kami juga tim promotor ini itu mencermati. Dan kemudian orang yang ketiga yang juga pada persoalan ini adalah tentu ada ibu, ada keluarga yang juga deg-degan ini apakah Provendus bisa menjawab atau tidak. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa yang akan ujian nanti di berikutnya. Ini ada beberapa orang yang juga, saya lihat juga ada agak-agak keluar masuk untuk proses itu ya. Saya tidak usah sebutkan namanya, tapi saya kira banyak yang akan seperti itu. Nah, oke, pertanyaan saya selaku penguji, Saudara Provendus, kan judul Anda tentang transformasi, kemudian ada pelayanan. Nah, pelayanan publik ini sebenarnya kan tujuan akhir dari semua institusi negara kita. Kemudian transformasi digital, kemudian aplikasi elektron itu kan sebenarnya adalah hanya sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada publik. Nah, saya teringat sebuah judul film, The Man Behind the Gun. Dulu ada judul film, The Man Behind the Gun. Bahwa senjata itu berguna tidaknya sangat tergantung siapa orang di belakangnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Anda memaknai ini, aplikasi ini dalam pelayanan secara praktis? Saya tadi dengan Prof. Cece bahwa pendekatan alat atau pendekatan
humanistik, mana yang lebih dominan dalam memberikan persoalan itu? Silakan. Hasil dari penelitian ini secara praktis keberadaan transformasi digital itu memang terbukti memberikan pengaruh yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas pelayanan. Jadi hasil dari penelitian ini diharapkan akan bisa kami aplikasikan dalam pelaksanaan tugasnya ketika mana kesehatan mental itu memang memberikan faktor penguat dari transformasi digital ke kualitas pelayanan. Artinya kesehatan mental yang baik dari setiap anggota yang melaksanakan tugas-tugas di lapangan itu akan menjadi acuan kami ketika kami memberikan layanan kepada anggota. Izin Pak Dokter. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Nawawi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Sahrudin Hattab, MSc. Ini seperempat kali pertanyaan ini. Ya, silakan Prof. Kesempatan yang berbahagia ini ya, saya sebagai salah satu dari tim penguji dan juga di sini mendapat kesempatan yang terakhir. Tetapi jangan dikira bahwa orang yang terakhir itu ya tidak membuat ya Promopedus itu menjadi berkeringat seperti saat ini sedang melahap keringatnya ini ya. Tetapi tidak usah takut karena apa yang ditanyakan oleh tim penguji mulai dari penguji eksternal sampai promotor 1 dan 2 tadi ya ternyata semuanya bisa dilibas atau bisa dijawab dengan baik. Saya baru mau mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Al-Sejur Abdul Malik, SIPU Engineering, kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Selamat Riyadi MSc, kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Cecep Darmawan SH, SIP, SAP, SPD, MSc, MH, CPM. Yang barangkali Pak Cecep yang baru pertama kali ke sini, setahu saya, dan tidak lengkap kunjungannya ke Tanah Kaili kalau tidak makan kaledo, Pak. Iya, jadi jangan lupa makan kaledo ya sebelum meninggalkan kota Kaili atau ya kota Kelor istilahnya. Kemudian ya, Bapak Dr. Nawawi Nasir MSc, saya kira tadi sudah menyampaikan juga pertanyaan Bapak Dr. Irwan Waris MSc, kemudian Bapak Dr. Muhammad Nawawi MSc, kemudian Bapak Dr. Muhammad Irfan Mukti MSc, kemudian Bapak Dr. Asri Pai SIP MSc, dan Bapak Dr. Munari ST SHM. Dan saya kira pertanyaan yang diberikan kepada Promopedus ini mulai dari judul ya sampai di novelty-nya, semuanya ini dijawab dengan sangat memuaskan. Saya sebagai promotor ya menyampaikan ini sejujurnya ya bahwa Promopedus ini memuaskan bagi saya ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Prof penguji eksternal ya Prof Cece, saya kira yaitu sebagai kata kuncinya, dan juga dari tim penguji lainnya. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa Bapak Junaid ini masuk dalam apa yang disampaikan dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat.
Propendus tahu artinya ini? Belum dipelajari. Ya. Saya bacakan bahwa di sini Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Bapak diangkat derajatnya dan pahalanya insyaallah di hari kemudian Pak Propendus akan mendapatnya. Dan ini masuk juga dalam hadis yang mengatakan bahwa insyaallah Propendus masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi insya Allah pada hari ini baik dari keluarga maupun dari sahabat yang hadir di sini dan juga kita sebagai tim penguji, insya Allah kita akan mendapatkan juga dampak atau pahala dari kehadiran seorang Junaidi yaitu Propendus. Insya Allah sebentar akan mendapatkan doktor yang kita harapkan bersama. Dan saya juga tidak lupa kepada istriku yang tercantik di depan hadir juga bersama-sama ya menghadiri ya promosi daripada Pak Dr. Pak Junaidi, Muhammad Junaidi. Siap. Ya, saya kira itu yang sejujurnya saja saya sampaikan dan saya terima kasih kepada pimpinan sidang Pak Prof. Ya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya juga ucapkan selamat kepada keluarga ya dari Pak Muhammad Junaidi. Terima kasih. Kalau promotor merangkap penceramah beliau. Tadi doanya saja ngeri juga itu. Doa Nabi Musa waktu mau menghadap Firaun. Rabbi shrah li sadri doanya baik. Ya, baiklah. Saya kira saya sudah kehilangan kata-kata jauh bertanya kalau ini promotornya sudah komentarnya begitu. Tapi sebagai tadi kan ini penelitiannya kuantitatif, ya, saudara Propendus. Siap. Dengan pemoderasi kesehatan mental. Nah, pertanyaan saya ada nggak faktor-faktor lain kira-kira yang dapat mempengaruhi hubungan antara transformasi digital dengan pelayanan pada anggota Polri? Terima kasih Pak Prof atas pertanyaannya. Dari hasil penelitian, ketika transformasi digital itu melalui kesehatan mental sebagai pemoderasi, memberikan pengaruh kepada kesehatan mental, itu persentasenya masih 83,7%. Artinya masih ada 16,7% yang mungkin ada variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi hasil kualitas pelayanan yang bisa dieksplor kembali berikutnya. Izin, Prof. Daripada persentase dari hasil regresi tadi ya, siap. Berarti masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, tidak seluruhnya moderasi ini memperlemah atau memperkuat hubungan antara dua variabel dependen dan independen. Siap. Saya kira saya bisa klarifikasi apa komentar daripada promotor tadi, tapi nilai sudah masukkan. Saya kira Bapak Ibu hadirin sekalian, sidang ini kita tidak perlu skorsing lagi karena nilai dari masing-masing anggota tim penguji sudah kami rekap. Izinkan saya membacakan prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,94. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A. Sehingga IP kumulatif menjadi 3,97. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Ahmad Junaidi
dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Ya, terima kasih. Sebelum saya mengundang Promobendus untuk menandatangani berita acara, saya ingin menanyakan apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan? Siap, sangat setuju, Prof. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Ahmad Junaidi menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amal jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Dingin juga tangannya, Pak Dokter Bar gitu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan kembali ke tempat. Baru saja kita mendengarkan yudisium dari saudara Ahmad Junaidi ini sudah bisa kita panggil Pak Doktor. Atau beliau sudah bisa menuliskan namanya Dr. Ahmad Junaidi. Siap. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Ahmad Junaidi untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Prof atas waktunya. Jadi di kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sampai di saat ini. Dengan penuh rasa syukur, alhamdulillah, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, doa, dan supportnya dalam proses penyusunan dan penyelesaian disertasi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kami diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan studi doktoral ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, teladan sempurna bagi umat manusia dalam menuntut ilmu dan berbuat kebaikan. Kemudian kepada Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPO Assistant Engineer, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Terima kasih Pak Prof atas perhatian, arahan, bantuan, serta fasilitas yang diberikan selama dalam pelaksanaan perkuliahan kami. Kemudian terima kasih kepada Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI selaku koordinator program studi Doktor Ilmu Sosial yang telah memberikan bimbingan, dorongan, penguatan, serta memberikan semangat selama proses kami dalam mengikuti akademik di S3 ini. Kemudian berikutnya terima kasih kami kepada Profesor Dr. Sarudin Hatam, MSI, selaku promotor kami. Terima kasih Pak Prof. Dan juga kepada
Pak Dekan Visip, Pak Dr. Muhammad Nawawi sebagai co-promotor 1, dan juga Pak Dr. Muhammad Irfan Mufti MSI yang tidak bosan-bosannya siap kami telepon setiap hari. Terima kasih Pak Dokter yang dengan sabar, bijak, dan penuh perhatian telah membimbing penulis sejak penyusunan proposal hingga finalisasi disertasi ini. Segala ilmu, masukan, dan koreksi yang diberikan sangat-sangat berharga bagi proses akademik maupun pengembangan keilmuan kami. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penguji kami, Dr. Irwan Waris, MSI. Terima kasih Pak Dokter. Dr. Asri Fani, izin Pak Dokter, terima kasih. Pak Dr. Nawawi Nasir, terima kasih Pak Dokter atas segala arahan, masukan, dan bimbingan yang berharga buat kami. Waktu yang disempatkan untuk kami temuin, terima kasih semuanya, sehingga kami bisa menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih kepada para penguji. Kemudian terima kasih kepada penguji eksternal kami, izin Pak Prof, Profesor Dr. Cecep Darmawan, SH, SIP, SAP, SPD, MSc, MH, CBM. Terima kasih Pak Prof atas kesediaan Pak Prof jauh-jauh datang dari Bandung ke Kota Palu. Siap. Seluruh rekan-rekan mahasiswa program Dokter Ilmu Sosial angkatan 2023 yang menjadi mitra diskusi dan penyemangat kami dalam mengikuti studi ini. Terima kasih semua kepada rekan-rekan angkatan 2023. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Kebersamaan dan solidaritas yang telah diberikan menjadi bagian penting dalam membangun semangat akademik yang sehat dan produktif, yang sangat-sangat kami rasakan sekali. Semuanya solid, semuanya ikut merasakan apa yang kita rasakan. Terima kasih kepada semuanya yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu. Seluruhnya angkatan 2023. Terima kasih. Anggota kepolisian di Polres Donggala dan masyarakat yang menjadi responden kami, terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan diberikan sehingga data penelitian yang diperoleh bisa bermakna buat penelitian kami. Orang tua penulis almarhum Bapak Suparno Al, mudah-mudahan beliau di sana bisa melihat kami dengan perasaan senang. Jasa dan semua upaya dan mendidik dan memberikan akan selalu diingat sampai kapanpun. Semoga Bapak tenang di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ibunda tercinta kami, Ibu Junarti, yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan, dan memberikan pengalaman hidup yang sangat berarti buat kami. Memberikan nasihat, semangat, dan selalu mendoakan tanpa lelah agar penulis atau kami bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama, selalu menjunjung harkat martabat orang tua dan keluarga, serta menjadi manusia yang berakhlakul karimah, cita-cita dari orang. Terima kasih tak terhingga buat orang tua kami. Terima kasih. Ucapan spesial kami sampaikan kepada istri tercinta kami, Saudari Indres Tumbi.
yang dengan sabar dan penuh kasih senantiasa memberikan dukungan moral, doa, semangat, waktu, serta kepada keempat anak-anak kami, ya, Adinda Eka Latifah, kakak bijaksana, Nisrina Jara Latifah, kakak pemberani, Febriana Atta Latifah, kakak yang super pendiam, dan adik bungsu Faiza Zikra Latifah yang selalu membuat suasana hidup di keluarga dengan kelucuannya, yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi kami dalam menjalani setiap tahapan kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan studi. Kepada Polda Sulawesi Tengah yang telah memberikan izin kepada kami, kemudian kepada Bank Psikologi, Kabak Psikologi, izin Pak. Terima kasih. Teman-teman psikologi, terima kasih semuanya atas bantuan yang sudah diberikan pada kami. Tanpa rekan-rekan semua di Bapesi, mungkin kami belum sampai di sini. Terima kasih. Rekan-rekan anggota posko, ya, rekan-rekan anggota posko, izin kami sebut anggota posko karena ini kesepakatan semua. Jadi teman-teman kami yang selalu ngumpul nongkrong, izin main kartu, dari sekedar obrolan biasa sampai ke obrolan yang serius, sampai terkadang mungkin sampai ada yang mungkin tersinggung, tetapi semua itu terjalin dalam suasana yang kekeluargaan. Jadi rekan-rekan posko yang setia menemani kami melewati warna-warni kehidupan, sharing curhat, obrolan biasa sampai yang paling serius, telah memberikan banyak informasi kepada kami yang bisa kami jadikan sebagai masukan, pengalaman, dan membantu kami dalam penulisan ini. Terima kasih. Yang terakhir, kepada semua pihak yang mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada kami mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, doa yang telah diberikan menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih Prof atas waktunya. Sekali lagi terima kasih, selamat saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Dr. Ahmad Junaidi. Alhamdulillah masih sempat dihadiri Ibu tercinta yang saya kira selalu mendoakan anaknya, ya Bu ya. Alhamdulillah, Ibu istri beserta anak-anak sekalian, mudah-mudahan momen hari ini jadi panutan buat adik-adik sekalian untuk terus mengejar ilmu pengetahuan, ya. Juga kepada kolega-kolega Pak Doktor, dari teman-teman dari kepolisian, teman-teman di Poso ya, teman-teman angkatan, hadirin sekalian yang saya banggakan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.